Halo, kembali lagi gue Elvan. Welcome to my channel. Jadi di channel ini kalau kalian pertama kali ketemu di channel gue bakalan banyak ngebahas tentang tutorial-tutorial Microsoft Excel. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas tentang tutorial bagaimana kita menggunakan rumus average if di Microsoft Excel. Oke, langsung aja kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini gue udah punya suatu data di mana data tersebut berisi nama mahasiswa, jenis kelamin, dan nilai. Nah, fungsi dari average if ini adalah untuk meratakan suatu nilai yang ada di suatu kolom dengan kriteria atau jenis tertentu gitu. Jadi di sini gue bakalan ngerata-ratain nilai mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki dengan nilai mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Rumus ini bakalan berguna banget nanti kalau teman-teman atau kawan-kawan semua itu kerja ya, atau misalkan nanti terlebih kalau misalkan kawan-kawan dan teman-teman semua itu profesinya adalah seorang guru. Mungkin rumus ini nanti bakalan sangat-sangat bermanfaat sekali. Oke, langsung aja kita praktekin. Rumusnya adalah sama dengan average if buka kurung. Nah, di sini ada range, kriteria, dan average range. Nah, untuk range-nya kita blok aja tabel referensi yang akan kita jadikan acuan untuk menentukan kriteria. Nah, yang kedua adalah kita jadikan tabel referensi tersebut menjadi tabel yang absolut atau tidak berubah-ubah. Jadi nanti kalau misalkan kita geser-geser rumusnya ke sel yang lain, si tabel referensi ini tidak ikut menggeser gitu. Si tabelnya akan tetap absolut di sel yang sama. Caranya adalah dengan mengklik F4. Nanti dia akan berubah. Si selnya bakalan ada simbol dolarnya. Oke, untuk tabel referensinya sudah kita blok, kemudian koma kriteria. Untuk kriteria sendiri, ini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama bisa kita ketik manual seperti ini, laki-laki. Seperti ini, bisa juga cara yang sangat mudah atau sangat gampangnya kita beracuan pada satu sel yang sudah kita tuliskan kategori atau kriteria yang akan kita jadikan acuan dari tabel referensinya. Seperti ini ya. Karena biar simple, maka saya menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel yang sudah saya buat yang isinya itu sudah sama persis dengan kriteria yang ada di tabel referensi. Kemudian koma lagi. Nah, average range ini adalah tabel yang akan kita jadikan, yang akan kita rata-ratakan nilainya. Nah, langsung aja kita blok. Nah, karena ini juga merupakan tabel referensi, maka tabelnya kita jadikan absolut dengan cara mengklik F4. Oke. Setelah itu tutup kurung, kemudian enter. Nah, inilah hasil dari rata-rata nilai dengan kategori nilai mahasiswa dengan kategori jenis kelamin laki-laki. Nah, untuk yang perempuannya, karena tadi tabel referensinya sudah kita jadikan absolut, maka tinggal kita copy aja rumusnya atau bisa di drag down ya. Nah, inilah nilai rata-rata dari nilai mahasiswa yang kategorinya berjenis kelamin perempuan. Oke, kalau misalkan kawan-kawan nanti nggak percaya, kawan-kawan bisa buktikan sendiri ya. Dihitung menggunakan kalkulator atau nanti kawan-kawan bisa buat tabel sendiri yang perempuan diinput lagi nilainya kemudian dirata-ratakan lagi.
Ya nanti dibuktikan aja, dijamin 100% nilainya pasti akan sama gitu. Nah, itu aja untuk penggunaan average if. Nah, kalau misalkan di bahasa Indonesia kan itu, maka dibacanya seperti ini. Average if, rata-ratakan jika jenis kelaminnya itu laki-laki, maka nilai yang ada di tabel nilai dengan acuan jenis kelamin laki-laki itu dirata-ratakan, seperti itu kurang lebih. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman semua mau beracuan pada sel nih ya kategorinya, maka harus dipastikan nilai yang ada di sel ini itu sama persis dengan nilai yang ada di tabel referensi. Karena kalau misalkan nanti ada salah pengetikan atau misalkan ada salah penulisan, contoh saya hapus i-nya. Nah, maka nanti rumusnya akan error gitu. Jadi, nilai yang di sini harus sama dengan nilai yang ada di sini. Atau kalau misalkan kawan-kawan nggak mau menggunakan tabel referensinya untuk kriteria dan kategorinya, teman-teman bisa klik ya cara yang pertama tadi, yaitu menggunakan cara ketik manual. Tip 2, kemudian dituliskan kategori atau kriterianya, kemudian kutip 2 lagi, kemudian enter. Nah, maka nilainya akan sama. Mungkin itu aja ya untuk tutorial Microsoft Excel kali ini. Buat kalian yang suka dengan videonya, please klik tombol like yang ada di layar kalian. Kemudian kalau ada kawan-kawan ada ide, ada pertanyaan, silahkan komen aja di kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe videonya, supaya nanti kalau misalkan gue upload video tutorial lainnya, kalian gak ketinggalan buat nonton dan belajar bareng sama gue. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton sampai dengan akhir. Thank you.